Kembali lagi di berita utama saudara. Ulasan 3 topik terhangat kali ini diawali dengan kasus istri yang dibunuh suaminya sendiri, dilanjutkan dengan nestapa di Tanah Gaza dan juga petaka tambang di Gunung Kuda. Kasus pembunuhan yang dilakukan Wadison Pasaribu pada istrinya Petri Sihombing menjadi topik pertama dalam ulasan kali ini. Petri sempat dikira menjadi korban perampokan karena ditemukan tak bernyawa di rumahnya dengan kondisi tangan terikat. Wadison pun mematangkan skenario dengan ikut berpura-pura terluka. Namun belakangan diketahui istri dibunuh oleh suaminya sendiri. Siapa yang tak pilu melihat istri tercinta tergeletak tak bernyawa? Kepedihan itu dipertontonkan Wadison di depan jenazah sang istri dan juga keluarga besar yang datang melayat. Dengan memegangi pakaian sang istri, Wadison menangis histeris. Wadison mengutarakan perasaannya yang hancur kehilangan sang istri. Tapi siapa mengira tangis Wadison rupanya hanyalah tangis penyesalan dan ketakutan atas perbuatannya menghilangkan nyawa sang istri. Dan lebih nyaman di mana sama Seolah tak mampu menanggung rasa sakit kehilangan sosok istri, Wadison bahkan beberapa kali tak sadarkan diri saat persemayaman sang istri di rumah duka. Di hadapan keluarga besar, Wadison meratapi jenazah istrinya hingga pingsan. Keluarga pun sempat simpatik dan berupaya menghibur kepiluan Wadison. Kematian istri Wadison terkuak setelah kala itu warga di perumahan Puri Anggrek, Serang, Banten menemukan pasangan suami istri Wadison Pasaribu dan Petri Sihombing dalam kondisi terikat di dalam rumahnya. Keduanya diduga menjadi korban perampokan karena selain istri yang ditemukan tewas, sang suami juga ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di dalam karung. Warga yang pertama kali menemukan korban bilang peristiwa itu diketahui usai anak korban keluar rumah berteriak minta tolong. Warga yang mendengar lantas mendatangi rumah korban dan mendapati kedua korban dalam kondisi tak wajar. Namun kejanggalan atas kematian korban Petri Sihombing mulai dirasakan oleh keluarga sang suami Wadison Pasaribu. Sepupu Wadison yang juga seorang pengacara melihat gelagat mencurigakan dari cara Wadison menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Jawaban Wadison dianggap tidak lugas. Dan setelah diinterogasi keluarga, Wadison akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh istrinya Petri Sihombing. Pelaku mengaku kalap dan terbawa amarah kemudian membunuh istrinya serta merekayasa kasus perampokan. Polisi pun akhirnya menangkap Wadison Pasaribu setelah pelaku mengakui membunuh istrinya karena emosi saat terlibat pertengkaran. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban hingga tewas dan merancang peristiwa perampokan untuk menutupi perbuatannya. Di hadapan polisi, pelaku juga memperagakan saat ia berpura-pura masuk ke dalam karung untuk menyamar sebagai korban perampokan. Suami korban adalah pelaku pembunuhan yang sudah direncanakan. Ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana pelaku merekayasa ya kegiatan atau tindakan pembunuhan berencana dibuat seolah-olah kejadian pencurian dengan kekerasan, sakit hati, kesal dengan istrinya. Kita beralih ke topik selanjutnya, berdalih untuk membebaskan sandera dan menargetkan Hamas. Nyatanya serangan Israel yang semakin intensif di Gaza di tengah negosiasi gencatan senjata yang menggantung justru mengakibatkan banyak nyawa melayang dan didominasi anak-anak. Tak cuma soal ancaman keamanan, warga Gaza pun didera ancaman bencana kelaparan.
Lagi-lagi, gedung yang menjadi tempat tinggal bagi warga Gaza menjadi sasaran serangan udara militer Israel. Dalam sekejap, asap tebal langsung memenuhi kawasan permukiman Sheikh Radwan. Sejumlah kaca toko di sekitar gedung juga pecah. Menurut media setempat, serangan dilakukan tanpa ada peringatan sebelumnya yang disampaikan pihak militer Israel kepada warga. Kepanikan pun terjadi saat serangan pasukan artileri Israel menghancurkan tenda-tenda pengungsian di Hanoi. Serangan yang terjadi pada hari Minggu itu menewaskan 3 orang dan melukai setidaknya 30 orang lainnya. Evakuasi korban dilakukan sesegera mungkin menggunakan alat bantu seadanya seperti membawa korban dengan selimut. Para korban dibawa ke rumah sakit Nasser. Sementara di daerah Jabalia, 30 pasien dan 57 petugas kesehatan dievakuasi dari sebuah rumah sakit yang hancur di jalur Gaza Utara setelah pengepungan selama 2 minggu oleh militer Israel. Pekan lalu, otoritas Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk sebagian besar wilayah Gaza Utara menjelang serangan terhadap Hamas. Militer Israel juga memerintahkan evakuasi rumah sakit dan mengancam akan menghancurkannya jika tidak mengikuti perintah. Salah satu pusat medis terakhir yang berfungsi di Gaza Utara tersebut telah dikepung oleh pasukan Israel dan menjadi sasaran tembak dalam beberapa hari terakhir. Di tengah keresahan warga atas kondisi yang mengancam nyawa, warga Gaza juga harus berkutat dengan kesulitan bahan pangan yang menyebabkan kelaparan. Malnutrisi bahkan kini menjadi momok terutama bagi anak-anak dan balita yang semestinya mendapatkan nutrisi yang cukup. Situasi semakin diperparah dengan adanya blokade bantuan oleh Israel sejak berakhirnya gencatan senjata tahap pertama. Dan meski kini bantuan perlahan mulai didistribusikan, namun warga rupanya masih merasa kesulitan untuk mendapatkannya, termasuk dalam hal bahan pangan. Bahkan ketika warga Palestina tengah berkumpul di pusat bantuan makanan Selasa lalu, kepanikan terjadi lantaran militer Israel melepaskan tembakan. Pihak Israel menyebut mereka melakukan tembakan peringatan untuk mengontrol situasi. Namun hal itu berakibat pada terlukanya 3 warga Palestina. Warga Palestina sangat menyesalkan tindakan militer Israel tersebut lantaran banyak dari mereka yang sudah menempuh jarak jauh untuk mendapatkan makanan dan bantuan. Mengingat kini warga harus mengambil bantuan ke pusat bantuan di Rafah yang terletak di dekat area Gaza Selatan. Dan upaya untuk mendapatkan makanan bagi keluarga justru ditebus dengan nyawa. Tangis sanak saudara para warga Gaza yang tewas saat berupaya mengambil bantuan pun tak tertahankan. Setidaknya 31 warga Palestina terbunuh ketika militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat pembagian bantuan di Gaza Selatan Minggu lalu. Pihak Israel mengklaim tindakan yang mereka lakukan di area tersebut menargetkan teroris. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza pun menuai keprihatinan warga dunia. Kepedulian sejumlah negara diwujudkan dengan pengiriman bantuan ke Gaza, antara lain dilakukan oleh sejumlah aktivis internasional yang berangkat dengan kapal layar. Kapal bernama Madeleine yang dioperasikan oleh koalisi Freedom Flotilla diperkirakan membutuhkan 7 hari untuk mencapai Gaza jika tidak dihentikan di tengah jalan. Para aktivis menyatakan misi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran internasional atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza.
Dan topik terakhir dalam ulasan kali ini, tak ada yang menyangka di hari Jumat pagi puluhan pekerja yang tengah mengais rejeki malah kehilangan nyawa. Peristiwa naas itu terjadi di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Galian batu alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, hari itu tiba-tiba ambruk, menyebabkan 21 orang tewas dan 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Insiden memilukan di Gunung Kuda jadi bukti lemahnya tata kelola dan pengawasan kegiatan tambang di sana. 21 nyawa melayang akibat longsor di galian tambang. Ini bukan perkara angka, sebab tiada kerja seharga nyawa. Tapi petaka tambang ini telah merenggut para tulang punggung keluarga. Belum lagi famili di rumah cemas menanti kabar keberadaan anggota keluarganya yang sampai saat ini masih hilang. Longsor maut di Gunung Kuda harus ada yang tanggung jawab. Sementara itu, ketidakpastian nasib korban yang masih hilang membuat keluarga cemas dan bergegas ke lokasi longsor untuk mencari kerabatnya. Salah satunya adalah keluarga korban yang hilang atas nama Puji Siswanto. Mereka datang dari Blora ke lokasi longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon untuk mencari keberadaan keluarganya. Sujiarti, kakak kandung korban, menyebut ia sempat berkomunikasi dengan adiknya malam sebelum kejadian dan berjanji akan pulang kampung ke Blora saat Idul Adha. Namun nahas, peristiwa longsor itu terjadi dan Puji Siswanto masih belum ditemukan. Saya baca berita tentang robohnya Gunung Kuda ini. Yang roboh itu kemarin itu ya Pak ya? Rupanya jauh sebelum Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat, dia pernah mengingatkan potensi bala di Gunung Kuda. 7 Oktober 2021, dia datang ke lokasi galian C. Kali itu Deddy masih duduk sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Deddy bilang aktivitas penambangan di sana tak penuhi standar keamanan para pegawainya. Deddy yakin kalau lihat dari cara menambangnya, potensi roboh atau longsor sangat tinggi. Ini batuannya. Nah, mudah, jadi mudah roboh. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan terkait insiden di tambang Gunung Kuda ini, tegas Deddy bilang petaka longsor di galian C Gunung Kuda jadi tanggung jawab pengelola tambang. Kebijakan diketok, sanksi diberi. Deddy perintahkan jajaran Dinas ESDM Provinsi Jabar untuk menghentikan kegiatan penggalian dan mencabut izin tambang. Ya izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Dan saudara, demikian 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan topik-topik menarik berikutnya. Dan berita utama segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.